Misteri penemuan mayat tanpa busana di Desa Legundi, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo akhirnya terungkap. Korban yang bernama Jamina, berusia 60 tahun, ternyata dibunuh oleh cucu keponakannya sendiri. Pelaku bernama Ahmad Hadi, ia tinggal masih di lingkungan yang sama dengan rumah korban. Pembunuhan itu bermotif dendam. Pelaku Ahmad Hadi mengaku sakit hati lantaran kondisi fisiknya yang alami keterbatasan di tangannya sering dihina oleh korban. Ini yang menyebabkan Anda kesal dengan saudara J itu apa? Dihina, Pak. Dihina? Iya. Itu terjadi sejak kapan penghinaan itu? Semenjak almarhum ibu saya meninggal. Kemudian pada saat itu yang menyebabkan Anda melakukan perbuatan pemukulan sehingga saudara J meninggal itu apa? Karena tidak boleh menukarkan uang, Pak. Gitu. Iya. Terus sekarang setelah terjadi ada bentuk penyesalan nggak sama diri Anda? Pasti nyesel, Pak. Hah? Pasti menyesal. Menyesal? Iya. Anda udah berkeluarga? Sudah. Anak berapa? Satu. Anak satu. Pekerjaan apa? Dulunya pedagang, Pak. Buka kontrak di rumah. Sampai saat sekarang nggak ada. Nganggur ya. Iya. Judi online. Kalau judi online enggak, Pak. Bukan Suka seperti lotre itu, ini nggak? bukan. Suka mengkonsumsi obat-obat pil atau apa? Enggak? Enggak. Yakin? Ya. Oke. Dalam rilis yang digelar di Mapolres Probolinggo, terungkap Ahmad Hadi tega membunuh korban dengan keji. Aksi pembunuhan sendiri dilakukan Kamis malam 21 April atau 4 hari sebelum jenazah korban ditemukan tanpa busana di pekarangan sekitar rumah korban. Malam itu, korban tengah mandi di kamar mandi yang hanya disekat kain satir. Saat itulah pelaku Hadi masuk membawa kunci Inggris. Korban langsung dipukul dengan menggunakan kunci Inggris pada bagian kepalanya hingga membuat korban alami luka di kepala dan meninggal. Setelah korban tewas, pelaku mengambil perhiasan korban disimpan di plafon kamar mandi. Lalu korban diseret ke pintu belakang rumahnya, selanjutnya jenazah dibuang di pekarangan belakang rumah. Usai membunuh, pelaku Ahmad sempat pergi ke rumah istrinya di Nguling. Saat itu ia menyebarkan info bahwa korban pergi tanpa kabar. Memeriksa beberapa saksi maupun olah TKP. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan tersebut, akhirnya ditemukan ada satu keterangan yang tidak sinkron terhadap kejadian tersebut, dan itu mengarah kepada saudara A yang kemudian dilakukan penggeledahan ke rumah saudara A ini, dan akhirnya ditemukan barang bukti berupa yang pertama bercikan darah di lokasi dekat di rumah saudara A, dan kemudian dalam penggeledahan lagi secara mendalam ditemukan lagi perhiasan korban yang disembunyikan di atap dari rumah saudara A. Akhirnya kemudian saudara A mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan pembunuhan terhadap saudari J dengan cara melakukan pemukulan ke arah kepala dengan menggunakan kunci Inggris. Berdasarkan hal tersebut, kemudian saat kami lakukan pemeriksaan di hari Rabu, dan kemudian segera kami tetapkan tersangka dan saat ini kami rilis. Jadi Hingga akhirnya mayat korban pun ditemukan 4 hari kemudian. Kasus itu sendiri terungkap usai salah satu kerabat korban lapor polisi terkait keberadaan korban yang menghilang 4 hari belakangan. Dari situ, dicek ciri-ciri korban dengan mayat tanpa busana yang ditemukan di sekitar rumah korban ternyata sama. Di bagian jari kaki korban ada yang tak sempurna. Usai identitas korban diketahui, polisi menggeledah rumah korban. Saat itu ditemukan bercak darah di kamar mandi. Seluruh anggota keluarga pun dimintai keterangan hingga akhirnya gelagat pelaku Ahmad Hadi terbongkar. Selain mengamankan pelaku Hadi, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Pelaku Ahmad Hadi sendiri selama ini dikenal sebagai pengangguran. Ia juga disebut menggadaikan sertifikat rumahnya ke tetangga serta sering main judi online.
tetangganya setiap harinya tidak bekerja asli yang berlama. Yang kedua, setiap harinya paket yang kita dapat sering main judi online. Bahkan rumah yang ditempati oleh saudara Ahmad sama Bu Jamina, Budi, itu dikatakan kepada tetangganya depan rumahnya baru 1 bulan 20 juta. Sampai sekarang belum terbayarkan. Antara korban dengan pelaku sering cekcok, bahkan pernah di saudaranya korban sendiri dibanting oleh sama pelaku. Jadi intinya mempunyai sikap sifat kekerasan dan pemarah. Berarti karena mungkin juga karena judi online itu juga dan mungkin sering bingung uang dan ya? Ya, yang jelas saudara A ini karena tidak mempunyai pekerjaan tetap dan memiliki kebutuhan yang cukup tinggi, sehingga akhirnya dan juga kita bisa melihat bahwa ini merupakan tumpukan kesalahan ya, karena memang hubungan saudara Ahmad dengan korban ini tidak baik, sehingga pada hari itu dia melakukan tindakan pemukulan menyebabkan korban meninggal dunia dan melakukan membuang jenazah korban dengan harapan tidak dikenali dan membuat alibi bahwa seolah-olah korban meninggalkan rumah tanpa izin. Mungkin demikian ya, saya sekali sampaikan mengapresiasi kinerja Satreskrim Mustafa. Tersangka Ahmad Hadid dijerat pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya maksimal pidana mati atau seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Dari Kraksan, Kabupaten Probolinggo, Arif Masudi melaporkan.